Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Ada begitu banyak orang mencari apa sebetulnya panggilan hidupnya. Juga ada orang yang berusaha menemukan apa sebetulnya yang menjadi passion bagi dirinya. Tujuannya adalah ingin menyumbangkan yang terbaik bagi dunia ini. Mereka berusaha melakukan ini, melakukan itu, berkreasi untuk menemukan apa yang bisa dia buat yang terbaik, yang bisa dia persembahkan kepada dunia ini. Menurut saya, persembahan yang terbaik yang bisa kita berikan adalah meningkatkan kualitas pribadi kita. Itu berarti harus mengenal diri dan kemudian meningkatkan kualitas-kualitas pribadi, terutama dalam hal mencintai. Karena apabila kita mampu mengasihi dengan kualitas cinta yang mendalam, bahkan mendekati kasih yang unconditional, yang tanpa pamrih, maka kita bisa menciptakan dunia yang lebih baik. Kita sendiri semakin baik, sekitar kita juga semakin baik. Ketika kita bertumbuh secara pribadi, dalam hal mengasihi, dalam hal spiritual, maka kemudian kita menciptakan juga perubahan di sekitar kita. Bayangkan kalau semua orang bertumbuh secara pribadi dalam hal mencintai, maka dunia ini akan menjadi tempat yang sangat indah, dengan energi kasih yang begitu luar biasa. Tapi seringkali pertanyaannya adalah, kalau kita berpikir tentang diri sendiri, meningkatkan kualitas pribadi, bukankah itu menjadi egoistik? Sebetulnya justru sebaliknya. Ketika kita meningkatkan kualitas pribadi, terutama dalam hal mengasihi, bahkan menemukan siapa diri kita yang sebenarnya, yang adalah kasih, maka sebetulnya ada inner love dan inner wisdom. Ada kasih yang mengalir dari dalam, ada kebijaksanaan yang bersumber dari dalam diri kita, dan kemudian itu mengalir keluar. Karena love dan wisdom, kasih dan kebijaksanaan adalah state of being, bukan state of doing. Bukan berarti kalau kita mengenal kasih yang ada di dalam, juga kebijaksanaan, lalu kita tidak berbuat apa-apa. Justru kita melakukan sesuatu karena dorongan dari dalam yang natural, yaitu inner wisdom dan inner love. Itu yang menggerakkan. Dan disitulah kemudian kita bisa menciptakan lingkungan yang jauh lebih baik. Daripada sekedar melakukan, tetapi kita tidak mengerti. Karena dalam bertindak, kita selalu digerakkan oleh sebuah motivasi. Dan motivasi itu hanya di antara dua, yaitu kepentingan egoistik yang membuat kita makin besar, makin hebat, atau kepentingan kesadaran, kasih, digerakkan oleh belas kasih. Kalau kita tidak hati-hati, kebanyakan di antara kita melakukan sesuatu karena dorongan egoistik, supaya menjadi lebih baik, lebih dihormati, lebih dikenal. Justru ketika seperti itu, kadang-kadang akibatnya adalah perselisihan, relasi yang kurang baik, ketegangan dalam hidup bersama. Dan pada saat seperti itu kita perlu istirahat, berhenti, dan melihat diri sendiri. Kemudian meningkatkan kualitas pribadi, terutama dalam hal mencintai, sampai pada tahap inner love, inner wisdom. Sehingga kita selalu digerakkan oleh belas kasih, digerakkan oleh kebijaksanaan yang memang tumbuh dari dalam karena fokus pada pertumbuhan pribadi. Dan itu adalah pemberian yang terbaik bagi dunia ini. Bukan keluar, tapi ke dalam. Kalau ada kesulitan-kesulitan, termasuk dalam relasi, kita segera masuk ke dalam.
melihat bahwa kemampuan kita mencintai perlu ditingkatkan. Bukan orang lain yang sulit, bukan orang lain yang jahat, tetapi kemampuan kita untuk mencintai masih kurang. Sehingga perlu ditingkatkan, sehingga kemudian sesulit apapun orang itu nggak masalah. Karena mencintai tidak tergantung yang kita cintai. Mencintai adalah state of being. Kita sendiri yang menjadi kasih itu sendiri. Kita tidak bisa tidak mencintai karena kita adalah kasih. Dan kasih itu tidak ada batasnya. Bagaimana Romo karena orangnya menjengkelkan, malah menyakiti, kita masih tetap mengasihi. Mengasihi itu mengalir dari dalam, bukan tergantung yang ada di luar sana. Kalau mengasihi tergantung yang ada di luar sana, kita tidak sempat mengasihi. Dan itu bukan kasih. Itu jual beli, tetapi sangat halus. Kamu baik saya kasihi, tidak baik goodbye. Itu bukan kasih. Kasih adalah state of being yang mengalir memancar dari dalam. Karena itu Tuhan meminta kita supaya menjadi terang dan garam dunia. Terang itu tidak menunggu diterangi dari luar, tidak. Dia memancarkan terang itu dari dalam. Demikian halnya juga garam. Garam tidak perlu diasinkan, tidak. Dia mengasinkan. Apakah yang diasinkan mau atau tidak? Bukan soalnya. Karena kita yang menjadi sumber. Karena itu justru kualitas kita sangat menentukan. Apakah kita bisa mengasihi tanpa pamrih dan menjadi state of being kita? Kita ini kasih itu sendiri. Tidak bisa tidak mengasihi. Karena kita adalah kasih. Kita ambil bagian dalam Tuhan sendiri yang adalah kasih. Dan itulah kita ketika kita diciptakan. Secitra dan segambar dengan Allah yang adalah kasih. Barang siapa mengasihi tinggal di dalam Allah dan Allah ada di dalam dia. Barang siapa mengasihi, dia mengenal Allah karena Allah adalah kasih. Maka kasih sebetulnya menjadi sebuah ikatan bagi realitas yang ada di dunia ini. Pohon, ciptaan yang lain, relasi-relasi kita dengan sesama hanya dimungkinkan ada kesatuan, ada ikatan karena kasih. Seandainya kita bisa meningkatkan kualitas kasih kita masing-masing, maka dunia menjadi sangat berbeda. Karena itu, mengenal diri dan meningkatkan kualitas pribadi bukan egoisme. Justru membantu kita untuk bisa memberikan diri sebagai pemberian yang terbaik. Ketika kita justru mencapai yang namanya inner wisdom dan inner love. Sehingga kita bisa mengatakan, siapakah engkau? Aku adalah kasih. Aku adalah kebijaksanaan. Dan kemudian mengalir kasih dan kebijaksanaan dari dalam. Tidak ada masalah relasi. Tidak ada masalah sakit hati. Yang ada adalah pertumbuhan, peningkatan kualitas pribadi dan peningkatan kualitas hidup bersama kita di sekitar kita. Dan kalau kita semua masing-masing bisa memberikan diri kita yang terbaik, itulah sumbangan yang terbesar untuk dunia ini. Dan ini sangat mungkin karena ada di tangan kita masing-masing. Kesulitannya adalah kita berusaha memperbaiki orang lain. Kita berusaha meningkatkan kualitas pribadi orang lain. Itu nggak bisa. Karena di luar kemampuan kita untuk mengaturnya. Perasaan-perasaan orang lain, pikiran-pikiran orang lain. Yang bisa adalah mengatur pikiran, perasaan, dan kualitas cinta kita pribadi. Karena itu ada di genggaman kita. Dan tidak perlu melakukan yang luar biasa besar. Cukup meningkatkan kualitas pribadi dalam hal mengasihi. Sampai mencapai yang namanya inner love dan inner wisdom. Di situ mengalir semua kebaikan. Karena kasih mengalirkan kebaikan, tidak ada yang lain. Seperti pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Dan itulah pemberian yang terbaik kita bagi dunia ini. Maka saudara-saudari terkasih, sebetulnya perlu sekali fokus pada peningkatan kualitas pribadi. Mempunyai waktu untuk meneliti batin, melihat gerakan-gerakan yang mendorong kita melakukan sesuatu dan mengambil keputusan yang disebut dengan discernment.
duduk tenang dan diam dan sadar. Bagaimana saya bisa berkembang, bertumbuh menjadi kasih itu sendiri, menjadi kebijaksanaan itu sendiri, sehingga ada inner love, inner wisdom di dalam diri kita. Dan dengan demikian kita memberikan yang terbaik kepada dunia ini. Kalau masing-masing bisa mencapai tahap itu, dan itu dimungkinkan karena ada pada genggaman kita, dunia merupakan tempat yang menakjubkan, penuh kasih tanpa pamrih, tanpa kejahatan dan sakit hati. Dunia penuh dengan pengharapan, karena setiap orang menjadi sumber membawa kasih, pengampunan, kerukunan yang berasal dari kasih itu sendiri dan dari kebijaksanaan yang mengalir dari sumber yang ada di hati kita masing-masing. Dan itu sumbernya adalah Tuhan sendiri, Roh Kudus sendiri yang ada di hati kita masing-masing. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.